علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا وبهية الإيمان حل قلوبنا ولا بأموار المعارف أسعدا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا واحرس حمى طه وأجزل خيره واخذل لمن قد رام سوءا أو غدا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به الشرع الحنيف ومهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا بين يقينا ما نحاذره غدا ونفوز بالخير ورور شفاعة ونعوذ في جنات عدن وقعدا ولعبدك العزل الفقير محمد منشيه في دار الكرامة خلدا وأجل له حسن الجوار بطيبة وارزقه سرا عن سواك مجردا ولوالديه اغفر ذرية وامنحهم ستر الجميل مؤبدا وشيوخه وأحبة ولقارئ ولسامع يصغي إليه ممجدا ولمدير هذا الخير واشكر سعيه واجعله لمن بالقبول ممهدا واجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن الختام فحاش تخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى والآل والأصحاب ما هبت صبا فهملت الرسل رقيبا أمدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على دين الرسول إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa kafa sayyidul mustafa ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan ke rangkaian acara berikutnya, kita dengarkan dulu lantunan Al-Quran yang dibacakan oleh qori yang Masya Allah. Kita minta dengarkan sedikit pembacaan Quran yang akan disampaikan oleh Al-Arram Al-Ustaz Ahmad Zaini. Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian siapa tahu ada habaib ataupun syarifah yang di luar sana yang ulun tidak melihat, minta ridha minta halal. Jika tidak disebutkan, mudah-mudahan para habaib dan syarifah kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikabulkan hajatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati para asatid wa asatidah, wabil khusus di tengah-tengah kita Al-Ustaz Taufik, Guru Rehan, Guru Yusuf, Guru Iqbal, kemudian beserta para guru-guru dari pondok pesantren yang telah berhadir di tengah-tengah kita. Wabil khusus kepada para tokoh-tokoh masyarakat yang telah berhadir, Bapak RT, Pak Lurah, Pak Camat, Presiden, insya Allah hadir di rumahnya masing-masing. Wabil khusus yang alhamdulillah yang berhadir, Bapak Haji Ari, alhamdulillah bisa berhadir di tengah-tengah kita semua bersama anak beliau dan beserta keluarga ulun yang tidak ulun sebutkan. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosa kita semua, dikabulkan hajat kita semua, dan mudah-mudahan disehatkan badan, jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama Majelis Taklim Mahabbatus Shalihin mengucapkan ribuan terima kasih kepada siapapun yang berpartisipasi dalam kegiatan pada malam hari ini, wabil khusus kepada para jamaah yang sudah menyumbang dalam bentuk apapun, bentuk yaitu berupa sedekah, buah dan lain-lain, dan wabil khusus beserta apapun itu, konsumsi apapun itu, kami ucapkan terima kasih. Ahlan wa sahlan. Ya betul. Ya, Masya Allah. Ini mohon maaf, ini tempatnya tahun dulu kita kemarin pakai terpal karena posisi banjir, tadi hujan, maka kita di dalam semuanya. Iya, masukkan aja dulu. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ini para santri-santri dari berbagai pondok hadir di tengah-tengah kita. Kemudian kami ucapkan juga kepada para ashab hadroh majelis yang dimana sudah menyiapkan acara ini, wabil khusus kepada ibu-ibu yang sudah memasakkan mulai kemarin. Jadi masakan di sini itu rata-rata bermasak seorang, masak sendiri. Yang Masya Allahnya lagi itu yang menyiapkan ini semua adalah ibu-ibu hadroh kita di sini. Dan kemudian ashab hadroh ini yang kekanakan yang berterbang tadi itu mulai tadi malamnya begadangan sekitar jam 12 tuh sampai subuh memasak kesan acara pada malam hari ini aja. Masya Allah, mudah-mudahan Allah balas semuanya. Dan kemudian sambil kita menunggu Al-Habib Quraisy karena beliau masih dalam perjalanan, kita sedikit menceritakan tentang daripada yang kita hauli, yaitu Al-Alimul Al-Amah Al-Arabillah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Kita mengisahkan sedikit, ada beberapa kisah yang dimana ulun mengambil daripada guru-guru kami di Martapura, yang dimana cerita ini tidak disebutkan di dalam manakib. Yang pertama daripada guru kami Kiai Haji Muaz Hamid. Jadi guru Muaz Hamid ini merupakan salah satu daripada angkatan guru sekumpul, yang dimana beliau menceritakan ketika abah guru sekumpul itu hendak meninggal, beliau berwasiat diantaranya yang memandikan aku itu diantaranya guru Muaz beserta ayah guru syukur. Artinya hanya orang-orang pilihan yang boleh memandikan guru sekumpul. Kemudian beliau berpesan yang mentalkinkan aku tuh hanya 2 orang, kalau bisa guru syukur, kalau kada Habib dari Jawa. Ini tidak disebutkan di dalam manakib. Kemudian akhirnya guru Muaz ini mengikuti wasiat daripada abah guru, dan beliau akhirnya memandikan jenazahnya guru sekumpul. Ketika memandikan jenazahnya guru sekumpul,
dilihat oleh guru muas itu bercerita tertangis Sidin menangis. Apa yang Sidin lihat itu ketika memandikan jenazahnya Abah Guru itu tangan Sidin bengkak, batis bengkak, leher bengkak. Terlihat ada beberapa bekas impusan, cucukan impusan. Dikarenakan guru sekumpul itu dikisahkan dalam riwayat kurang lebih 10 sampai 15 kali cuci darah satu kali aja diponis meninggal, apalagi 15 kali sampai 10 kali. Dan masya Allahnya Abah Guru ketika proses cuci darah, siapapun yang cuci darah di waktu itu beliau bayarkan semua. Nah, kan beliau itu cuci darah ada di 3 tempat, diantaranya pertama di Rumah Sakit Banjarmasin, yang kedua di Malaysia, dan terakhir penutupan di Singapura. Setelah itu baru beliau kembali ke Martapura. Dan kemudian ini kisah lagi yang tidak disebutkan dalam manakib. Guru kami bercerita Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau ini salah satu teman guru sekumpul yang dimana menyaksikan sendiri karomah Abah Guru, yang dimana ketika menangkap burung itu ada diceritakan di 100 karomah tentang masalah itu. Jadi Al-Habib Abdurrahman ini bercerita, dulu Abah Guru itu ketika masih hidup di keraton. Jadi Abah Guru beliau lahir di Tunggul Irang. Kemudian ketika masa muda beliau itu, beliau membuka majelis pengajian itu awal mula di keraton. Nah, itu apa? Abah Guru itu zuhud, tidak pernah bahasanya beliau itu berlebih-lebihan dalam dunia di waktu masa kecilnya. Jadi hidupnya sakit, artinya orang ini bukan orang yang nyaman, orang yang sakit awalnya, orang yang sakit. Kita lihat mujahadahnya guru sekumpul, bagaimana beliau ketika menjadi seorang ulama yang besar karena perlu mujahadah. Ahlan wa sahlan. Fadal Habib. Sallu ala Nabi Muhammad. Sedikit melanjutkan Habib bisa. Ya. Biarkan Habib dulu istirahat sebentar, minum-minum dulu beliau, baru kita dengarkan tausiah beliau. Jadi kita sambung tadi, bahwasanya ketika Abah Guru berada di keraton, beliau itu sebelum buka pengajian ada mujahadah yang sangat tinggi. Jadi Al-Habib Abdurrahman menceritakan bahwasanya Abah Guru itu kurang lebih 2 kali tidak naik kelas ketika berada di pesantren Darussalam, dikarenakan menguji hatinya bagaimana Abah Guru ini. Karena jujur aja kita inilah biasanya anak guru adalah guru ya, kalau anak guru adalah guru, kalau kada dinaikkan takut sarik gurunya. Nah, jadi diuji, padahal Abah Guru tuh pintar, sudah pintar bahkan alim di zaman itu. Cuman diuji oleh paman beliau yaitu Guru Seman Mulia, yang dimana menguji supaya hati anak ini, nah, apakah dia tetap sekolah atau dia berbangga diri karena dia adalah anak guru. Ini masya Allah yang kita ambil daripada guru sekumpul. 2 kali ada dinaikkan Guru Seman. Singkat cerita, akhirnya kita bisa melihat mujahadahnya daripada guru sekumpul, semangat beliau, istiqomahnya beliau. Dan kemudian yang terakhir yang tidak diceritakan dalam manakib, diantaranya Abah Guru biasanya keliling di Martapura itu memberikan sembako kepada guru-guru Sidin. Kalau gurunya sudah meninggal, dijulung ke istri Sidin. Nah, ini yang sangat berat kita ini. Kita mengaku guru sekumpul itu guru kita, murabbi kita, tetapi kita tidak pernah mengikuti apa yang beliau lakukan. Nah, ini yang kita takutkan. Mudah-mudahan kita ini insya Allah dikumpulkan bersama beliau dan mengikuti jejaknya beliau. Itu harapan kita. Berapa banyak mungkin yang daripada haul Abah Guru tetapi tidak ada perubahan. Nah, makanya harapan kita setelah hadir haulnya wali itu makin jadi baik, bukan makin jadi buruk. Nah, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama beliau semua, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, amin ya rabbal alamin. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja dengarkan tausiah agama yang disampaikan oleh Al-Habib Quraish As-Sagaf. Falyatafaddal maskura. Shallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa bi dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat wal barakat wan nafahat والعطيات والإمداد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أفضل المخلوقات وعلى آله وصحبه ذوي المناقب الفاخرة. Para habaib, para guru-guru, para ustadz-ustadzah yang hadir pada acara majelis yang penuh barakah ini, khususnya guru kita semuanya, Guru Arifin Ilham beserta keluarga, semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan panjang umur barokah, hajatnya dikabul oleh Allah, tambah sugih, tambah banyak duitnya, dan mudah-mudahan semuanya yang hadir punya hajat-hajatnya kabul. Mudah-mudahan yang hadir punya keluarga, keluarganya berkah, yang punya usaha, usahanya sukses, yang belum kawin lakas kawin. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Setiap hari, setiap saat Allah ini menurunkan rahmatnya, maka kalian bersiap-siaplah untuk menerima rahmat tersebut. Karena kalau orang hidup dapat rahmat, hidup penuh dengan rahmat, hidup berselimut rahmat, inya akan hidup selamat, bahagia dunia akhirat. Bagaimana cara kita agar mendapatkan rahmat? Satu, parakin Nabi, karena Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Nabi adalah sumbernya rahmat. Yang kedua, siapa? Inda dzikri sholih tanzilur rahmah. Ketika kita duduk, ketika kita menyebut-nyebut nama orang soleh, maka akan juga mengundang turunnya rahmat. Alhamdulillah. Manusia ini kadang-kala hidup tanpa rahmat. Kita bisa melihat itu bukan karena pian ada mata, karena itu rahmat Allah. Sebab orang banyak punya mata kadang-kala melihat, kenapa? Buta. Ya kan? Orang bisa bepander, orang bisa ngomong nih karena rahmat. Kalau nggak punya rahmat, nggak dapat rahmat, walaupun mulutnya dua gini, kadang-kala ngomong. Walaupun lisannya 5, itu gawat berjalan. Ini karena rahmat. Kita hidup karena rahmat. Nah, karena itu beruntung, sungguh beruntung manusia-manusia yang hidupnya selalu senantiasa dalam rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, manusia kada hidup. Manusia ini manusia lemah. Manusia yang banyak dosa, banyak salah, banyak kurang. Kadang-kala mereka hidup sendiri itu tanpa rahmat Allah. Contoh misal, sekuat apa manusia? Nge-gym. Sampai kakinya, tangannya besar, kakinya kalah. Panggil dari ganaunya Allah. Mas hari makan telur 30 biji. 30 biji. Sebulan berapa biji, Bro? 300 sampai uyuh ayam betelur tuh. Ini aja mau makan dah. Wah, coba dikasih kanker aja sedikit aja kau orang, jangankan kanker. Ayo siapa nang tahan sakit gigi? Ada siapa nang tahan sakit gigi? Jangankan pian. Nang paling kuat tuh siapa? Mike Tyson. Nah, KO juga kalau kena sakit gigi itu. Apalagi bubuhan pian. Nang katanya jagau-jagau, nah jagau betamparan, tahan timpas. Coba sakit gigi, bujur ya. Itu baru sakit gigi, belum kanker, belum tumor, belum jantung, macam-macam. Karena itu
jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita ini mendapatkan aliran dari sumber rahmat? Kan sumber rahmat tuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW ada setiap kita. Ada apa? Waris Nabi Muhammad juga ada bersama kita. Siapa? Para wali-walinya Allah. Terus gimana caranya? Nah, karena itu kejar. Di mana? Di beramal soleh dan kumpul dengan orang soleh. Itu cara agar kita ini mendatangkan rahmat Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang ngebapa bahaulan PP sampai 6 hari 7 hari itu. Enggak, 3 hari. Iya, caranya 3 hari, macetnya atau setengah mati. Macetnya setengah mati. Allah, mulai jam berapa tuh? Hari Senin jam 11 tulang, jam 11 malam masih di Markamora. Kenapa orang tahun depan berangkat, nggak ada kapok, karena mereka ketika hadir di majelisnya wali, di majelisnya orang soleh, mereka akan merasakan mendapatkan sesuatu yang tidak didapat di tempat yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Takoni bubuhannya tuh. Ngapain berebut kesana tiap tahun, bekajal macam-macam, kadang bekami gin sulit ngalih. Behera apalagi. Tapi kadang-kadang kenapa? Karena mereka merasakan sesuatu yang tidak bisa rasakan di tempat yang lain. Bahkan ketika orang soleh ditanya, wahai syekh, kenapa sih ulun ketika hadir di majelis, ketika hadir haul di tempat-tempat orang soleh, ulun itu bisa khusyuk. Utang kada ingat lagi, toko kada ingat lagi, keluarga nyaman besair, nyaman berzikir, khusyuk hadir hati, sholat masya Allah, hanyar takbir Allahu Akbar, awaknya badannya sembahyang, tapi hatinya nongkrong di kopi panggul sana. Ada lagi orangnya sembahyang ada di masjid, tapi pikirannya jalan-jalan balik papan, nyaman itulah ke Jawa, berziarah ke Jawa, keliling-keliling Wali Songo, assalamualaikum, hanyar sama ringga lagi pikirannya ada. Tapi kalau di majelis hampir tidak ada orang mikir nang macam-macam tuh. Kenapa? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau pian ibadah itu dari bawah naik ke atas. Kalau pian di majelisnya wali, di kuburannya wali, haulnya wali, itu turun dari atas ke bawah. Lebih nyaman mana? Dari atas ke dari bawah? Bro. Dua-duanya nyaman dari atas turun ke bawah, gampang. Dari setengah mati nih mau naikkan apa aja sudah bangan gin kedua mau naik dari ke atas sulit, tapi kalau dari atas ke bawah nyaman. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan di majelisnya orang soleh. Nah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kalau pengen hajat kabul parakin walinya Allah, kalau pengen hajat kabul ziarah kepada makam-makam walinya Allah, kalau punya hajat cepat kabul hadiri majelis-majelisnya para wali-walinya Allah. Lebih-lebih alhamdulillah ulun pian orang Kalimantan diberikan hadiah yang sangat luar biasa, istimewa. Ini wali kita nih, Abah Guru itu, ada ulama mengatakan makom beliau hanya muncul 100 tahun sekali, bahkan ada yang bilang 200 sekali hanya muncul. Dulu di zaman beliau yang menjadi magnetnya manusia Habib Ali Habsyi itu 100 tahun yang lalu hanya muncul Abah Guru yang menjadi magnetnya hati. Jadi magnetnya hati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu zamannya Habib Ali Habsyi yang ngarang Maulid Habsyi itu beliau setiap tahun kalau bikin maulid itu nang hadir 40.000. Sedikit, Banjar 4 juta ajar. Nah,
yang bandingkan zaman dulu sama sekarang, penduduk Siwul itu tidak lebih daripada 1.000 orang. Nang hadir 40.000, berarti 40 kali dari penduduk kota. Nah sama, bahkan lebih. Martapura adalah 1 juta, enggak ada 100.000, enggak ada, tapi nang hadir berpuluh-puluh kali lipat dari penduduk Martapura. Kenapa? Karena beliau adalah magnetnya hati manusia, semua manusia tertuju kepada beliau, sehingga ada ulun sering ngelihat di medsos Tarin Hadramut 1 kota 1.000 wali, tapi kita Kalimantan 1 wali 1.000 cinta. Allahumma shalli ala Muhammad. Bukan 1.000 cinta lagi, 1 juta cinta. Beliau adalah Syekhana Zaini bin Abdurrahman. Allahumma shalli ala Muhammad. Ulun tidak panjang lebar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang pengen hajatnya kabul, pengen hajat kabul apa enggak? Pengen apa tidak? Orang kalau berdoa itu pasti kabul. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Pian minta apa aja, berdoa apa aja pasti kabul. Pertinyi ini ya, kapan kan gitu. Karena doa itu bisa cepat, bisa lambat. Bisa langsung, bisa kena nunggu, bahkan bisa nunggu di akhirat. Tapi ulun bian ini pengen, ya Allah, sugi, esok sugi, sudah, ya Allah duit, esok punya duit itu. Gimana caranya? Yang pertama, hajat kabul, orang berdoa itu ada 4. Yang pertama top chair, doa kabul. Mereka lah orang-orang dicintai oleh Allah dari para nabi dan rasul. Ketika jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam duduk bersama murid-muridnya, tiba-tiba salah satu murid beliau ngomong, "Wahai Nabi Isa, lapar nih." Maaf, di sini di Palestina ini nggak ada yang jualan nasi kuning, lambung hanya rada. Kalau gitu wahai Nabi Isa, minta kepada Tuhanmu turunkan nasi kuning dari langit. Kadang sembarangan nih, bungo memang murid-murid Isa. Tapi namanya Nabi Isa tidak mau mengecewakan orang mencintai Nabi Isa. Nabi Isa langsung berdoa, "Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina warzuqna wa anta khairur raziqin." Ya Tuhan, turunkan buras dari langit, nasi kuning dari langit, lontong sayur dari langit, nasi biryani nasi dari langit, nasi samin dari langit. Subhanallah, tepcer, nggak nunggu seminggu sebulan, itu makanan benampan bepiring-piring itu langsung turun dari langit spontan. Allahumma shalli ala Muhammad. Istimewa. Nabi Rasul itu juga, Nabi Sulaiman langsung, Nabi Muhammad itu langsung kabul. Para wali sama juga. Abah guru doa apa aja kabul, doa apa aja kabul. Kenapa? Walinya Allah Subhanahu wa taala. Di Jawa itu ada Habib Soleh Tanggul. Itu hidup di zamannya Guru Syarwani Abdan Bangil. Guru Syarwani Abdan Bangil itu adalah guru ruhaniyah, guru futuh, guru batin daripada Abah Guru Sekumpul. Di antaranya ada Guru Syarwani. Nah, beliau waktu ada di Bangil, Abah Guru itu sering ke Jember, ke Tanggul, wadah Habib Soleh. Nah, Habib Soleh ini wali juga. Nah, Abah Guru kalau ke sana, keluarga Tanggul pernah bercerita, berkisah, itu bukan sejam 2 jam. Abah Guru ini kalau ke Tanggul seminggu, hanyar ke Bangil. Kayaknya 2 minggu, 3 minggu, minatnya dia sama Habib Soleh. Jadi kita heran, memang parak sama wali-wali itu luar biasa. Dekat dengan para orang-orang soleh itu luar biasa. Habib Soleh itu dikatakan doanya lebih cepat dari kilat. Ya Allah, sembuh. Enggak pakai, minta banyu. Isbi Syafi. Nah, silakan diminum. Besok mati orangnya. Ini beda. Habib Soleh ini
Jamaah yang dirahmati Allah, para wali itu doanya sembarang aja. Kenapa? Sir, punya rahasia, punya keistimewaan. Ulun pian berdoa Allahumma rabbuna atina fid dunya tiap hari kata kabul. Padahal kalau wali itu guru doakan sugih, enggih sugih hikam. Nah gitu aja sudah sugih. Guru doakan hajat kabul. Kayak gitu aja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Said Muhammad Al-Maliki Mekah itu pernah dikasih jimat juga sama Habib Soleh. Pas ini kan ulama juga, wali juga, nggak mau hadis Mekah. Penasaran waktu Habib Soleh meninggal dunia, dibuka isinya apa? Isinya selamat jalan. Itu kan kumpul udah membuat apa aja. Apa karena kita masuk di akal loh. Kenapa wali? Nah, kayak apa beb? Ulun nih bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, bukan orang soleh. Kayak apa? Ada harapan kah ulun pian ini hajatnya cepat kabul, supaya kita ini hajatnya cepat disampaikan, supaya semua doa-doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan apa caranya? Yang pertama yaitu tawassul. Tawassul itu ada 3. Tawassul dengan orang soleh, tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan bekasnya orang soleh. Dan kita akan bahas tawassul dengan orang soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Jangankan di dunia, di akhirat pian perlu orang dalam dua. Apalagi di dunia pian pernah bikin SIM nggak pian? Ada boleh SIM? Kalau kada punya pertama orang dalam, latihannya ini. Nah, esok kembali lagi seminggu sebulan kada lulus. Memunyak rasanya. Tapi kalau pian punya orang dalam, siapa nih? Guru Arifin. Apa hendak mengolah SIM. Siap. Kirim aja KTP pian. Nah, bentar lagi 5 menit. Guru ke kantor. Ngapain? Bab foto. Nah. Nyaman. Esok sudah jadi. Esok jalan apa ini? Punya orang dalam. Lah nyaman. Di dunia perlu orang dalam, di kuburan perlu orang dalam, di akhirat perlu orang dalam, masuk surga juga perlu orang dalam. Orang dalam kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang dalam kita untuk sampai kepada Allah adalah para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Manhajus Sawi ada seorang murid bertanya kepada Syekh, "Wahai Syekh, apabila wali itu sudah meninggal dunia, kayak apa? Bisakah kita ini mengambil berkah sama beliau?" Apa ujar beliau? "Ketahuilah bahwa wali yang sudah meninggal dunia lebih hebat madatnya ketimbang wali yang masih hidup." Allahumma shalli ala Muhammad. Pian dulu masih arwah abah guru sekumpul, pengen ketemu sama beliau, pengen musafahah sama beliau, pengen meluk, pengen jumpa beliau, pian harus tulak ke Banjar. Bongkos, naik taksi, naik bis. Kadang ke sana, kadang kawal langsung bertemu, berjanjian dulu sama hadam beliau. Kenapa? Masih hidup. Tapi kalau orang itu sudah meninggal dunia, wali itu sudah meninggal dunia, pian cukup bertawassul, pian cukup hadirkan wali, maka beliau pun akan hadir. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu kalau kita berdoa, maka bertawassul, ya Allah berkat wali. Sebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, mudahan hajat ulun kabul. Ya Allah berkat Syekh Saman Al-Madani, mudah-mudahan ulun panjang umur. Ya Allah berkat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, keluarga ulun berkah. Ya Allah berkat abah guru sekumpul, mudah-mudahan ulun bisa tulak haji, bisa tulak umroh tahun ini. Karena ini nah, itu ngarannya tawassul. Kenapa? Karena yang dipandang oleh Allah bukan pian, tapi yang dipandang oleh Allah sehingga hajat kabul adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Nyaman. Sehingga ada kisah.
Suatu saat ada seorang guru, ustaz, kiai ada seorang kiai nih. Nggih. Pas kebetulan kiai ini berimam mengaji ada di masjid. Suatu saat beliau boring, pusing. Imam nih apa? Jadi imam, guring, bersih-bersih, pengen berjalanan lah. Wah, akhirnya nih bisa dirau berjalanan dari Gerilya sampai ke Panjaitan, sampai depan biara. Sampai depan biara. Ketemu kawan beliau. Ketemu kawan beliau seorang kiai Buddha. Maaf, apa kabar? Masya Allah. Apa kabar? Alhamdulillah. Di mana pian? Ulun kaum ada di mana sekarang? Di mana? Di Gerulia. Pian, ulun kaum ada di Panjaitan juga. Sama-sama menungguin lah. Masya Allah. Kayak apa? Bosan ulun ini hendak berjalanan aja. Oke lah. Ayo kita berjalanan. Berjalanan sedin. Berdua nih. Kiai orang Islam dan kiai orang Buddha. Jalan sampai di Sungai Siring, ketemu sama pastor, kiainya orang Kristen. Alek apa kabar? Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Apa kabar pian Ustaz? Apa kabar pian Kiai? Alhamdulillah baik, kita semuanya sehat-sehat. Hendak kemana? Tidak, kita ini hendak berjalanan. Oke lah, ulun umpat juga. Berempat, bertiga. Kiai orang Islam, kiainya orang Buddha, sama kiainya orang Kristen. Sampai di bandara Simpang 3 Muara Badak. Ujar nang orang Buddha tadi, lapar nih, habis duit lah pian. Oh, belum gajian ini, belum cair pian, nggak usah, nggak ada bawa bekal, nggak ada. Akhirnya orang non Muslim tadi, orang Buddha dan orang Nasrani ngomong sama guru tadi, Pak Kiai, pian yang katanya agama pian paling benar, Tuhan pian paling hebat, Nabi pian paling sempurna. Tolong bang, kalau memang agama pian itu benar, Nabi pian itu orang istimewa, minta sama Tuhan pian turunkan nasi lauk pauk lengkap, nasi kuning dari langit. Gemetaran juga guru nih. Ya mampus ulun ini tiap hari nasi kuning aja nukar, pecel aja nukar, soto aja nukar, kadang nunggu jamaah bawa nasi padang. Ini disuruh minta makanan turun dari langit. Guru gengsi. Sudah, setumat. Ulun hendak minta sama Tuhan ulun. Allah, ngampar sajadah, ini surban beliau dihampar, berdoa sedin, sholat. Yang biasanya kiai itu sholat 5 menit selesai, ini 2 jam. Sholat kena selesai, berdoa, ya Allah, kayak apa ya Allah. Seumur-umur nasi kuning ulun ini nukar, kayak apa? Dan nasi kuning turun dari langit ini, ya Allah. Berdoa, ya Allah, ulun gak ada apa-apa bang, tapi kalau seandainya saya minta makanan turun dari langit itu tidak ada kabul, maka niscaya orang-orang non muslim, orang-orang kada iman sama pian pasti tidak percaya lagi sampai sama pian hari kiamat. Subhanallah, doa, subhanallah, kabul. Ternyata turun makanan 1 baki ya. Tumpeng nasi kuning, bukan nasi 1 piring, tumpeng nasi kuning, ada ayamnya, ada mie-nya, lengkap. Istimewa ini. Bermakanan bertiga sidin. Makan kenyang. Mana kita boleh ke Samarinda enggak? Ayo kita jalan-jalan. Refreshing mana? Pantai. Jauh pantai. Muara Badak aja, barat. Nah, sudah simpang Badak kan? Berjalan beliau sampai di Muara Badak. Sudah setengah hari perjalanan, lapar lagi, namanya makan, sudah berjalan makan habis. Ayo sudah, kita berdoa lagi nih, enggak ada duit. Kata guru tadi, ulun sudah berdoa. Giliran kalian berdua, kiainya orang Buddha dan kiainya orang Nasrani, kalian mana yang dahulu, silakan. Akhirnya yang orang Buddha tadi berdoa, ngangkat tangan, kada pakai sembahyang, kada pakai
bermunajat kada pakai sujud, ngangkat 5 menit turun satu baki tumpeng makanan dari langit. Guru Arifin Ilham hebat nih, kalah ulun 2 jam sampai menangis air mata darah. Ini yang katanya orang Buddha lebih top tier daripada saya bermakanan jadi sampai malam kan, sampai dumora badak lapar bulan. Akhirnya kiainya orang Nasrani tadi, Ikam tinggal satu nih, ayo sekarang kamu minta, besok kita boleh. Wah minta, nggak sampai 5 menit 2 menit angkat tangan, ya Allah makanan dari langit, makanan dari langit, turun langsung. Takjub ini kiai ini, ya Allah. Ulun aja hampir setengah mati berdoa, hampir setengah berjam-jam hanya kubur. Akhirnya kiai tadi bertanya, wahai teman saya orang Nasrani dan orang Buddha, nggih, pian itu kada iman sama Allah. Pian ini tidak pernah sujud kepada Allah, tapi kenapa doa pian itu kabul, bahkan lebih manjur dari doa saya? Maka orang Nasrani dan orang Buddha tadi, wahai saudaraku, wahai kiai, sesungguhnya ketika pian berdoa yang kayaknya kada mungkin, yang kayaknya mustahil, ternyata bujur pian bisa menurunkan Tuhan pian makan dari langit. Sedetik itu juga, saat itu juga iman saya hancur, keyakinan saya luntur. Aku sama beliau berdua langsung beriman sama Tuhan pian, langsung beriman sama Nabi pian. Langsung. Cuma ulun gengsi, ulun sembunyikan Tetapi kenapa pian kok langsung kabul? Karena aku ketika berdoa, ya Allah, aku yakin agama orang ini, nang guru nang kiai tadi, agama guru itu kiai tadi, ulun yakin dia benar. Saya yakin agama yang engkau cintai. Orang ini berarti orang istimewa di hadapan engkau, ya Allah. Kalau orang ini tidak istimewa, berarti kada mungkin inya bisa menurunkan makanan dari langit. Karena itu ulun bertawasul berkat sidin biar. Nah, aku bertawasul berkat sidin, turunkan nasi kuning dari langit. 5 menit kabul. Nah, lagi ya Allah, berkat beliau aku mohon ya Allah, ini orang istimewa, ini wali, ini kekasihmu, nggak mungkin turun makanan dari langit kecuali hamba Allah yang soleh. Aku bertawasul sama sidin juga. Coba lihat, beliau tidak, yang beliau sendiri ini 2 jam, beliau tidak menganggap, bahkan beliau tidak tahu bahwa beliau adalah orang soleh. Berkatnya tawasul, nggak nunggu 2 jam, nggak nunggu sehari, nggak nunggu 2 hari, maka dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, butakan mata pian, tulikan telinga pian, jangan sampai dirusak akidah pian di medsos. Nang mana orang sekarang menggiring orang-orang kada percaya lagi dengan wali, menggiring kada percaya lagi dengan orang soleh. Keramat-keramatnya para wali dibilang khurafat, mustahil, tukang bohong, nang macam-macam dah. Itu jangan sampai memerasukin pikiran, hati dan iman kita. Maka kita akan kacau, kita akan bubar iman kita, bahkan kita bisa hidupnya berantakan, mungkin bahkan kita bisa meninggal su'ul khotimah. Karena itu dikatakan sayati alaikum zamanun, akan datang suatu zaman buat kalian, mereka akan menjauhin ulama, orang-orang soleh, seperti mereka menjauhin binatang buas. Lari, kada mau lagi parak dengan orang soleh, berziarah dengan orang soleh, lari sudah. Kalau sudah mereka lakukan, kalau sekarang bukan hanya kada mau dengan orang soleh, menghujat, mencaci, memaki orang-orang soleh. Maka yang pertama mereka akan Allah angkat keberkahan hidupnya. Yang kedua, Allah akan berikan mereka pemimpin yang dolim. Yang ketiga, yang paling bahaya, ya ruju minad dunya bighairi iman, mereka akan meninggal dunia sedangkan imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman bagi orang nang kada beadab dengan wali.
Nggih, bukan sekedar orang ulama, bukan orang alim aja, wali. Nggih, kenapa? Karena wali itu adalah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu bertawassul sama mereka karena mereka adalah orang-orang dalamnya Allah. Kalau kita bertawassul, maka insyaallah hajat kita kabul. Amin ya rabbal. Yang kedua, tawassul dengan bekasnya orang soleh, tempatnya orang soleh. Tahu Nabi Zakaria pian? Tahu Nabi Zakaria? Tahu Nabi Zakaria? Nabi Zakaria ini berdoa selalu senantiasa kepada Allah, Rabbana hablana min Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ya Allah, ulun ini sudah bertahun-tahun, puluhan tahun menikah tapi belum punya anak, belum dikurangin putra. Aku pengen punya anak ya Allah seperti orang lain. Berapa tahun Nabi Zakaria berdoa? Seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, bukan 70 tahun, Pak. Bayangkan pian hanya berdoa sebulan gak ada kabul minyak sudah. Ini Nabi Zakaria. Nggih, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hambanya yang soleh yaitu Nabi Zakaria, nidaan khafiyah 70 tahun dengan doa yang sama di waktu yang sama dengan gaya yang sama. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Itu aja. Ya Allah, aku pengen punya anak. Ketika umur 90 tahun, ternyata hajatnya dikabul. Inni ubasyiruka bi ghalamin ismuhu Yahya. Zakaria, ngewe Tuhan, aku kasih kabar gembira sama pian. Apa kabar gembiranya? Engkau bakalan dapat anak laki-laki yang bernama Yahya. Iyakah? Bini ulun sudah tua. Bini saya ini mandul, bahkan menopause. Ya, tidak ada mustahil bagi Allah. Fa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Karena itu yang semangat, yang optimis, sangka baik terus sama Allah, hajat kabul, hajat kabul, hajat kabul. Insyaallah semua hajat kita dikabul. Terus apa? Gimana? Kok tiba-tiba hajatnya Nabi Zakaria itu kabul sedangkan 70 tahun belum kabul? Ternyata ketika Nabi Zakaria memelihara ponakannya yaitu Siti Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap Nabi Zakaria masuk tempat ibadahnya, tempat kamarnya Siti Maryam, wajada indaha rizqa, makanan melimpah, padahal tidak ada yang ngirimi. Buah-buahan apa aja ada. Enggak musim durian, ada durian. Enggak musim rambutan, ada rambutan. Enggak ada makanan apa, ada lengkap di sini. Sehingga Nabi Zakaria bertanya, "Anda lagi ada?" Maryam. Nggih, wahai paman. Dari mana pian ini? Guru Arabin kan ngirimi. Tidak lain. Wa min indillah. Ini semua adalah dari Allah. Langsung Nabi Zakaria, wah, berarti ini tempat istimewa. Ini tempat luar biasa. Ini tempat penuh berkah, tempat ibadahnya orang soleh. Langsung Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kullama dakhala rajul inda rizqa anna laka hada qalat huwa min indillah. Apa lanjutannya itu? Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Langsung Nabi Zakaria tidak menyia-nyiakan, ngangkat tangan. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah agar hajatnya kabul. Langsung, Pak, setelah 73 tahun gak kabul, berkat berdoa di tempat orang soleh. Nabi Siti Maryam bukan Nabi, bekasnya orang soleh, tempat ibadahnya orang soleh, yaitu wanita solehah. Langsung 70 tahun gak kabul, tiba-tiba hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Apakah Nabi Zakaria di rumah gak doa? Yo, jangan bandingkan Sidin sama Bian. Itu Nabi setiap waktu, setiap detik, setiap saat, di rumah, di masjid, di jalan, di mana-mana, beliau hatinya selalu dengan Allah. Tapi nunggu momen Allah pengen mengangkat, Allah pengen memberitahu keistimewaan orang soleh dan bekasnya orang soleh. Karena itu kalau pian
ke Banjarmasin, pian ke Jawa, ziarah orang soleh, ke makamnya orang soleh, hadir haulnya orang soleh. Ya, kalau bisa jangan cuman hadir haulnya aja, tapi tabarukan. Di mana Sidin dahulu mengajar, di mana wadah Sidin baholwat, di mana baju Sidin, di mana tongkat Sidin, di mana jubah Sidin, di mana kopiah Sidin, di mana wadah Sidin, di mana piring Sidin, di mana tempat Sidin beribadah. Kenapa? Karena tempat-tempat itu adalah pernah dipegang, bersambung dengan jasad beliau. Beliau jasadnya bersambung dengan roh beliau bersambung dengan nur langsung ke Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menyambung. Karena itu wadahnya orang soleh kenapa berkah? Karena langsung bersambung dengan orang-orang soleh. Karena itu kalau pian mana haji umroh, pian cari mana dulu Rasulullah baholwat, udah gahiro tulak gahiro, jangan ke kafe. Sekarang ayo santai, yang mana ke Kuba, ngapain ngopi jarna. Kalau ngopi aja ngapain ke Kuba sana, ngapain ke Madinah, ngapain ke Tabuk, bukan Tabok Tabuk, ngapain jauh-jauh tulak umroh ke Mekah. Nah Karang Mongus, nah kafe kopi berjejer sana aja. Orang sekarang jalan-jalan cari tempat-tempat bekasnya orang soleh, bekasnya para nabi, bekasnya para rasul, bekasnya para wali-walinya Allah. Karena di situ adalah tempat yang penuh barokah. Kalau pian berdoa di situ akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Istimewa hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tawasul dengan amal soleh. Nih, dengan amal soleh. Sehingga di dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW pernah bercerita di zaman pra-Islam, di zaman-zaman sebelum adanya Islam. Dulu ada seorang 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. Ketika mereka berhindar, berteduh karena mereka kena hujan dan badai, mereka masuk ke dalam gua dan guanya tertutup. Ini mati, ini taruhannya nyawa, bukan hilang, bukan duit hilang, bukan duit ditipu orang, apalagi bukan helm hilang, lain. Ini kalau salah langkah nyawa hilang. Bingung nih, kayak apa nih? Ayo kita merenung, kita bertawasul. Mungkin kita ada amal soleh yang diterima oleh Allah, kita bertawasul dengan amal itu. Siapa tahu ulun yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bertawasul, ya Allah, salah satu mereka, ya Allah, aku punya orang tua yang sudah tua, ayah ibu yang sudah tua renta, dan pekerjaan saya mengembala kambing. Ketika setiap malam pasti aku akan memberikan minum susu kepada orang tuaku sebelum tidur, dan anak-anakku, istriku dilarang minum sebelum orang tuaku minum. Suatu saat ketika aku datang terlalu malam, ketika setelah aku merah susu, ayah ibu saya sudah guring. Anak saya hendak minum susu, ulun kada bolehin, menangis, kelaparan, kemudian hampir pingsan, tetap saya nggak ngasih karena aku pengen orang tuaku, mama dan bapakku yang minum duluan. Sampai aku tidak bergerak, anakku gulung-gulung, ulun kada heran nih, sampai subuh pas mamanya bapaknya bangun, loh nak ngapain nih kamu di sini? Dari kapan? Dari sama dari nggak iya, ngapain? Ya nunggu pian bangun, ulun sudah nyiapkan susu pian. Maka ya Allah, kalau itu aku lakukan karena mengharap ridho pian, maka tolong ya Allah, selamatkan aku dari malapetaka ini. Nah, itu batu retak, bolong, belubang, cuman belum bisa keluar. Lagi, yang satunya bertawasul, berdoa, ya Allah, aku dulu orang kaya, aku adalah orang kaya, dan saya ini masih jomblo, belum kawin. Suatu saat ada tetangga saya, seorang gadis cantik, bau ngas,
ada kah 100? Nah, jangankan 100, 10 juta gin ulun bari sama pian, asalkan pian nanti malam temani ulun di kafe. Nah, jahat yang bang. Nah, mau duit ya? Ini kepepet ini, karena seorang perempuan ini anak hidup sebatang kara, abahnya meninggal dunia, kemudian hutangnya banyak, kemudian dia punya tanggungan banyak. Kalau dia kadakawa membayar, maka malam itu akan diusir, sehingga dia berhutang dengan pemuda yang kaya tadi. Kata pemuda tadi, oke, asalkan kaina nanti temenin ulun, kaina di Karang Memus itu kita minum-minum kopi, karena anu kada mau, ulun ini orang majelisan, ulun ini muridnya guru ilham, tapi ulun takut dosa. Kalau ulun kalau si Dina mengajak ayo aja, nah tapi kalau pian kaina dulu. Udah mau, akhirnya berhubung terpaksa, oke lah. Oke, nah, disiapkan duitnya. Ketika si pemuda ini mengajak beliau berduaan, kemudian dikasih duit, maka perempuan tadi ngomong ittaqillah, bertakwalah, takutlah pian sama Allah, jangan pernah pian mengganggu, memegang, menikmati sesuatu yang tidak halal bagimu. Oh, langsung orang ini takut kepada Allah, duit 10 juta ini ulun beri sama pian halal. Nah, dia berdoa, ya Allah, kalau emang itu aku lakukan karena aku takut kepadamu, mengharapkan ridhamu, tolong ya Allah, selamatkan ulun. Ulun masih bujang, hanya ulun. Batu kebuka, cuma belum bisa lewat. Nang terakhir. Suatu saat ada orang kerja. Tiba-tiba habis kerja, sudah waktunya gajian, sidin menghilang. Gaji 3,5 juta. Sidin menghilang. Nah, si bos ini duit ini 3,5 juta. Orangnya nggak ada. Akhirnya duit ini dibuat usaha. Dibelikan ternak, dibelikan kambing. Jadi kambingnya banyak sampai jadi mobil, jadi rumah, jadi gudang, beranak pinak. Pokoknya sampai miliaran duitnya orang ini. Karena sebab modal 3 juta tadi milik pegawainya yang duitnya kada diambil. Sudah berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba pegawai nang dulu kala nang meninggalkan duit itu datang. Dulu 20 tahun yang lalu ulun pernah bekerja sama pian. Oh, enggak, ulun masih ingat. Tapi sekarang saya hendak mengambil hak saya. Masya Allah. Oke, silakan. Tuh, workshop, alat berat, mobil Pajero, kambing segitu banyaknya itu ambil, itu punya iya semua. Apa ujar beliau tuh? Ikam nih ngolok-ngolok kah? Bungul ikam nih. Ulun hendak 3 juta aja gaji ulun. Enggak, itu semua ada karena itu dulu duit pian ulun buat usaha, dan sekarang ini semuanya milik kamu. Tanpa pikir panjang, tanpa basa-basi, langsung ya sudah ulun ambil semua. Ambil semua. Aduh, ya panik. Tolong disisakan sedikit. Ada ini ambil semua. Allah. Akhirnya ya Allah, yang dulunya kaya langsung melarat, diambil semua. Ya Allah, kalau itu aku lakukan karena memang mengharap ridhomu, ulun pengen selamat, ulun pengen kumpul warga, langsung batu itu pecah dan orang ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ulun pian banyak dosa, ulun pian banyak salah, mata maksiat, mulut banyak dosa, hati masih kotor, jadi sulit. Mungkin doa kita selama ini belum kabul karena kita masih terhalang dosa. Karena itu kalau pengen hajat kita cepat kabul, maka bertawassullah dengan para aulia, bertawassullah dengan orang soleh, bertawassullah di tempat-tempat yang soleh. Insyaallah hajat-hajat kita mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Berkat Abah Gurus Kumpul yang punya hajat kabul, berkat Abah Gurus Kumpul mudah-mudahan yang punya cita-cita kabul, berkat berkat Abah Gurus Kumpul mudah-mudahan yang semua punya kesalahan, punya dosa, punya maksiat, punya kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosanya dihapus, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saja mungkin pengajian pada malam hari ini, mudah-mudahan barokah dan manfaat.
Apabila ada kata-kata kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan tausiah daripada guru kita Al-Habib Quraish Assegaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya, dan kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan hajatnya dan dijauhkan daripada fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca doa sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ya wasi'al karam ya Rabbi bil balligh maqasidana wa fil lana ya wasi'al ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha تقبل الله منكم